yang kedua, dia ada yang nanya statement berdoa itu kan ada yang berdoa bisa mengubah takdir. Nah, apakah bisa semudah itu bisa mengubah melalui doa? Mengubah takdir bisa melalui doa? Apakah semudah itu gitu? Nah, bagaimana pendapat Abi dan Bunda? Iya, doa itu bisa merubah, kalau kata merubah takdir gitu. Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak, Kak. Ya, takdir jenis kelamin kita tuh nggak bisa dirubah. Oke, takdir kita terlahir dari rahim orang tua kita tuh nggak bisa rubah. Takdir kalau memang hidung kita udah pesek, udahlah nggak usah dimancung-mancungin, nggak usah dioperasi, nggak usah diapa-apain, mau di filler, dibenang segala-gala nggak usah. Udah sesuai pada tempatnya, selama dia menghadap ke bawah aman. Kalau lubang hidungnya ngadep ke atas maka agak seram, atau mau payung. Karena kalau hujan jatuh dia masuk langsung dalam lubang hidung. Itulah sempurna Allah ciptakan. Iya kan? Jadi kalau cuma pesek, belesek, ngembang, kembang macam jambu apa semua nggak apa-apa. Itu sudah pada tempatnya. Begitu kalian rubah, pasang gini jadi mancung, akan jadi aneh bentuknya. Ya, saya nggak bermaksud apa-apa, tapi saya ingat orang-orang yang mungkin merubah hidung, bibir, apa jadi wajahnya sama semuanya. Betul enggak? Tapi kalau dia sudah, kalau memang ya hidung begini ya kayak saya juga bilang, hidung saya pesek, suami saya mancung hidungnya, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Dulu saya nggak pede dengan bibir, saya suka diajakin sama teman-teman, Mira, bimoli, bibir molor 5 inci. Sekarang orang sibuk mau pilar-pilar supaya tebal. Betul nggak? Gue nggak perlu filler, lagi sariawan tebal dengan sendirinya. Jadi apa ya, ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang nggak bisa dirubah. Apa itu contohnya? Ya misalnya, oh apakah takdir gini ya, contoh. Aku jodoh sama dia tuh udah ditakdirkan Allah. No. Coba yang sudah menikah. Pada saat mau menikah, kadang Allah kasih kita beberapa pilihan nggak? Kadang ada tiba-tiba mantan hadir. Ada tiba-tiba yang ini hadir. Kita akan dikasih beberapa pilihan. Setiap pilihan punya konsekuensi. Berarti itu bukan jodoh, itu bukan takdir yang ditentukan sama Allah. Tapi kita akan diberikan pilihan sama Allah. Waktu suami saya, beliau ada 3 wanita, 3 ya, 3 wanita yang dekat sama beliau. Satu mantan putri pariwisata Pontianak, satu lagi cewek cakep, kaya, tajir, bohai, ya kan, gitulah. Nah, yang satu lagi buronan, bangkrut, sakit kanker. Terus tahu nih, di antara 3 pilihan ini, kalau beliau pilih yang putri Indonesia, putri pariwisata, udah jelas cantik, tinggi semampai. Kalau saya kan semeter tak sampai, dia tinggi semampai, ya kan, body oke, ya sehat, ya cantik. Nah yang kedua udah jelas, nggak perlu mikirin duit, karena sudah disiapin rumah, sudah ada semuanya. Kalau yang ini yang dihadapin seorang wanita yang mempunyai utang 2 miliar, buronan, punya penyakit, dia pilih yang punya penyakit, pilih yang ketiga. Gitu. Tahu kalau milih yang ketiga ini konsekuensinya aku pasti begini. Aku pasti harus menghadapi segalanya. Tapi ternyata ketika beliau memilih dengan iman, ketika beliau memilih dengan minta petunjuk dari Allah dan mengenalkan perasaannya, melibatkan orang tuanya, gitu loh. Nah, beliau gagal karena beliau nggak ngelibatin orang tuanya di awal. Yang kedua, saya nggak tahu saya dilamar. Cuma disuruh nemuin orang tua saya aja, karena tiba-tiba dilamar deh. Saya kaget, kok saya 2 minggu kenal dilamar. Yang dilamar nggak tahu gitu loh. 2 minggu kenal dilamar, 2 bulan kenal menikah, gitu kita. Nah jadi, oh ternyata pada saat kita memilih, meminta, ya Allah tolong pilihkan untukku dengan cara yang terbaik. Ketika kita minta Allah yang memilih, itulah takdirnya kita yang terbaik. Jadi bisakah, saya kurang apa mendoakan mantan saya dulu, sholat hajat 40 hari, 40 malam. Saya doakan pakai lilin, pakai doa, pakai minyak wangi, pakai foto. Kayak baby ngepet gue dah. 40 hari pas datang bulan berhenti, lanjut lagi minyak parfum habis, beli lagi di pasar, pokoknya parfum diolesin di lilin, la ilaha illallah. Itu saya kerjain, enggak kata Allah. Dan ternyata doa saya itu gak bisa berubah takdir untuk dia sama saya. Tapi ada, apa itu contohnya, misalnya katanya dengan kita bersedekah itu memperpanjang usia. Sebenarnya bukan memperpanjang usia, kalau katanya meninggal 60 ya 60, tapi usianya menjadi berkah. Usianya menjadi berkah.
Jadi adakah doa yang bisa berubah takdir? Nah, terus saya juga pernah dengar nih, anak saya waktu itu usianya 2 bulan, Arsya Ibrahim Khalid Al-Fatih yang kecil. Lagi ditidurin sama si kakaknya Bobo, terus tiba-tiba ditaruh di kamar saya, diletak gitu ya. Diletak, tiba-tiba ada ular jatuh di atas badannya. Itu langsung ditarik sama kakak. Jadi saya ngomong sama guru kita Abah Irfan, Bah itu gimana Bah Ina? Dia tanya, Mira kamu paginya subuhnya ada sedekah? Ada Bah, setiap subuh sedekah. Itulah dia, takdir anakmu dijatuhin ular itu tidak bisa dirubah. Tapi dia selamat itu wasilah dari sedekahmu. Gitu. Tidak pernah bala mendahului daripada sedekah. Jadi seperti itulah analoginya sedikit ya buat teman-teman. Gitu. Dan Rasulullah mengatakan sebab rezeki itu terhalang itu akibat dosa. Sebab rezeki itu terhalang akibat dosa. Jadi coba kawan-kawan buka surah 53 48. Surah An-Najm ayat ke-48. Nah, coba lihat artinya. Artinya Masya Allah. Jadi dua aja yang Allah kasih itu, kaya dan cukup. Tidak ada kaya dan miskin. Padahal ayat-ayat sebelumnya Allah ciptakan ketawa dan menangis, laki-laki dan perempuan, ya kan? Tapi kekayaan dan kecukupan. Jadi tidak ada orang tuh yang sebenarnya kekurangan. Lalu kenapa ada manusia yang kekurangan, ya kan? Buka surah 13 ayat ke-26. Surah Ar-Ra'd. Jadi bukan jodohnya tidak ada, bukan rezeki tidak ada, bukan harta tidak ada. Nah ini penyebabnya. Buka surah 13 26. Bacakan Bianca. Surah 13 ayat 26. 26. Ada yang Allah lapangkan rezekinya. Jadi gini, jatah rezeki Allah tuh banyak nih. Banyak sekali. Udah dikasih udah ditetapkan jodoh yang pas, udah ditetapkan kerjaan yang pas, udah ditetapkan bisnis yang bagus. Karena Allah tidak pernah punya niat menzolimi hambanya. Allah tegaskan di surah Yunus ayat ke-44. Lalu kata Allah, kenapa aku dapatnya sedikit? Kenapa aku tidak ketemu jodohku? Kenapa bisnisku tertahan? Kenapa skripsiku susah? Bukan karena tidak ada dosanya, bukan karena tidak ada jadwal, tapi wasilah asbab maksiat yang kita lakukan, maka Allah sempitkan jadinya, Allah tahan. Ya Bang? Lalu apa yang akhirnya ini sebagai statement closing sebelum kita jawab nanti? Lalu takdir itu sudah Allah tetapkan teman-teman. Oke. Nabi Yunus tak bisa menolak takdir. Seorang nabi yang Nabi Nuh tak bisa menolak takdir. Dia seorang nabi, dia sudah berbuat banyak untuk agama Allah, tapi tetap saja Allah takdirkan anaknya tenggelam. Yang sampai saat itu di surah As-Saffat Nabi Nuh menangis, ya Allah itu anakku ya Allah, anakku ya Allah. Bukan, sampai Allah tuh kesal dan menegur Nuh, dia bukan anak kau, karena dia tak mau mengikutimu, kata Allah. Dan kau jangan pernah berdoa atas sesuatu yang kau belum tahu hakikatnya. Sampai Nabi Nuh kena tegur sama Allah. Jangan kau berdoa akan sesuatu yang kau belum tahu hakikatnya, kayak gitu. Itu yang disebut namanya takdir. Nah, maka apa kesimpulannya? Bukan untukku. Kawan-kawan catat urutannya. 1. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Surah 10 ayat 44. Nah, itu dulu surah 10 ayat 44. Yang kedua, berbicara tentang rezeki. Rezeki Allah tuh kalau ndak kaya cukup. Surah 53 ayat 48. Nah, itu urutannya. Lalu segala sesuatu, ya kan, Allah sudah tetapkan sesuai dengan kadarnya. Oke. Lalu apa sih yang Allah ingin dari seorang hambanya? Saya tidak pernah mendoakan Bunda Mira dalam doa saya sebagai pasangan saya. Saya juga tidak pernah mendoakan
bercita-cita untuk ditakdirkan Allah jadi marbot masjid, ngurus musola. Tidak pernah bercita-cita ngurus rumah Quran. Tidak pernah doa dalam tersebut, teman-teman. Dulu doanya tuh pingin kaya raya, keliling dunia, keliling Indonesia, punya banyak properti. Ternyata makin banyak saya meminta dan menuntut sama Allah, makin sakit saya menjalani kehidupan. Makin banyak saya meminta, makin banyak saya menuntut sama Allah, makin sakit saya menjalani kehidupan, karena saya sedang menabung banyak kekecewaan. Ya, Bang? Coba, apa sih buat anak kecil itu merengek dan menangis ketika dia dapat sesuatu yang dia mau, apa tak dapat kira-kira? Terus ketika dia punya banyak, dia minta permen gak, minta es krim gak, minta jalan-jalan gak, dan semuanya tidak dipenuhi gara-gara mamanya tahu karena dia lagi demam, lagi sakit, makin banyak tak tangisan dia. Seringkali kita sendiri kok yang sedang membuka kekecewaan dalam diri kita karena begitu banyak tuntutan dalam kehidupan. Nah, begitu sejak 7 tahun yang lalu mulai mengajar Al-Quran, saya ganti semua doanya. Ya Allah, aku capek ya Allah. Terutama waktu contoh Allah takdirkan jodoh Bunda Mira itu, ketika saya ganti doa sederhananya, ya Allah, dulu kan habis putus batal nikah, doanya itu sampai saya bawa dalam tirakat. Saya sholat hajat, saya puasa, saya sedekah. Ibadahnya hanya ditransaksikan agar Allah kabulkan doa saya. Secara sederhana itu kelihatannya benar. Tapi sampai akhirnya untung saya itu tidak murtad. Untung saya itu tidak malah membenci sama Allah. Mana nih, aku kan udah sholat, aku udah bangun malam, aku udah tahajud, aku udah ngaji, aku udah puasa, tapi kok tidak kau kabulkan itu loh kawan-kawan. Karena tidak sedikit orang seperti itu. Teman saya sampai benar-benar murtad, dia kecewa sama Allah. Oke. Nah akhirnya begitu saya cuma ganti doa. Tadinya ya Allah, kau lihat ya Allah, aku sungguh-sungguh memperjuangkan cintaku ya Allah. Kalau malaikat boleh tengok tuh, bulaknya kau ini. Aku perjuangkan cintaku ya Allah. Begitu juga dalam bisnis, ya Allah, kau tengok aku sungguh-sungguh dagang ya Allah. Izinkan aku kaya ya Allah. Udahlah batal nikah, bisnis bangkrut sempurnalah. Jatuh ketimpa tangga masuk got, kena olok lagi, nyaman jatuh. Oke, itu 2011. Lalu saya renung sebentar, kayaknya ada yang salah dengan doa. Aku ini kan hamba, masa aku yang mendikte Tuhanku? Aku kan pegawai, masa aku yang merintah bosku? Betul gak? Begitu saya ganti doanya, simple buat para ikhwan. Kalau mau dapat barang bagus, oh enggak? Barang bagus lah. Saya bilang, ya Allah, hamba pingin menikah, terserah dengan siapapun, yang penting perempuan. Sekarang, ya Allah, hamba pingin menikah. Yuk, ikhwan ikut saya, yuk. Ya Allah, hamba ingin menikah, terserah dengan siapapun. Pilihkan yang engkau paling tahu ya Allah. Dia rubah sendiri loh. Sekarang saya ingin tanya nih, awak juga boleh pakai. Begitu saya doakan begitu, sesuatu yang tidak saya tahu misteri di kemudian hari, tidak pernah tiba muncul, ketemu di Brigafol di sebuah seminar bisnis gitu ya. Siapa cewek ini? Perkenalkan, nama saya Mirani Maulija. Saya datang ke Pontianak pengen mengembangkan bisnis dan mencari jodoh. Dia jual, aku beli. Ya kan? Bulat bulu udah kacau. Kena gelitik lah kau. Nah, saya pengen tanya, coba jujur. Kira-kira siapa yang lebih tahu? Allah kah kita tentang jodoh yang paling baik? Siapa yang paling tahu antara Allah sama kita pekerjaan yang paling cocok untuk kita? Allah. Siapa yang paling tahu, ya kan, tempat tinggal yang baik? Dulu sama termasuk beli rumah di sini nih, ada dua pilihan. Dulu waktu antara Urai Bawadi dengan di sini. Pertimbangannya di sini tengah kota dah. Di sini dulu jalannya masih hancur. Nah, pertanyaan saya, itu yang harus kau imani dulu. Siapa yang paling tahu antara kita tentang masa depan, antara kita sama Allah? Siapa yang paling tahu? Allah. Maka karena kita ini terbatas taunya, salah pilih lah, terjebak sama casing, kelihatannya ganteng, rupanya serigala.
Allah pasti korban kan. Nah maka serahkan, biarkan dia yang pilih. Berarti tugas kita adalah mendekat kepadanya. Berkali-kali saya bisnis jatuh bangkrut. Karena saya nggak ngendalin otak. Begitu saya bilang, ya Allah ajarkan aku bisnis dagang yang benar ya Allah. Aku pengen naikkan haji orang tua aku pengen bantu mereka, aku pengen umrohkan mereka ya Allah. Dibukakan jalan. Debut pertama saya harus bisa jualan tanah kafling, jualan speaker Al-Quran, jualan umroh. Nah, gitu teman-teman. Jangan-jangan selama ini nih kita merasa lebih hebat dibanding Allah. Kita pikir kita yang paling tahu jodoh yang terbaik buat kita, padahal dia yang buat kita nangis terus, betul gak? Masa mau kita biarkan yang bikin kita nangis terus? Buang jauh-jauh ke laut Sungai Kapuas sana. Oke? Mekah mulai hari ini ganti. Dan tadi doa minta jodoh, doa yang sama saya upgrade doanya. Ya Allah, pakailah badan ini ya Allah. Gini, itu doa 2011 dapat jodoh. Terus saya bermimpi lagi untuk punya karya yang lebih besar. Doanya saya ganti, saya upgrade. Ya Allah, pakailah, tolong susunkan jadwal yang terbaik untuk apa, dan pakailah tubuh ini untuk berbuat kebaikan. Nah itu ya doanya, tak canggih-canggih, tidak nuntut. Apa yang Allah takdirkan 2015 bersama Bunda setiap weekend keliling Indonesia. Every weekday is honeymoon. Mau gak kayak gitu? Mau. Tuhan kita sama gak kira-kira? Sama. Kiblat kita sama gak kira-kira? Nabi kita sama gak kira-kira? Kalau Abi dan Bunda ditakdirkan Allah punya kebahagiaan itu, maka semua yang hadir pantas juga dapat kebahagiaan. Takbir! Allahu Akbar. Tuh, jadi ada yang tak perlu disedihkan. Yang hadir sedang sedih. Memang benar kita lagi dikejar utang. Memang benar kita lagi dikhianati. Percayalah, itu bagian dari cerita kehidupannya. Yang kalau saya mungkin Bunda batal nikah, tak pernah disakiti, saya juga disakiti, tak mungkin kita berjumpa. Gitu loh. Oke? Oke.